Halo, selamat malam semua. Hari ini 10 Juni 2020, saya akan kembali memaparkan analisa fundamental pada seri saham like investasi, yaitu pada perusahaan MAP Aktif Adi Perkasa dengan kode tik saham MAPA. Ya, di mana pada video ulasan analisa fundamental kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian utama. Ya, yaitu yang pertama adalah saya akan mencoba memperkenalkan perusahaan ini kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu, namun mungkin juga ada yang belum tahu mengenai struktur perusahaan seperti apa, model bisnisnya seperti apa, sehingga bisa mendapatkan insight yang lebih baik sebelum nantinya memutuskan untuk berinvestasi pada saham ini. Yang kedua, tentu saja adalah highlight daripada kinerja keuangan MAPA pada tahun 2016 sampai 2019, sehingga nantinya kita dapat mengetahui lebih lanjut apakah memang MAPA ini perusahaannya bertumbuh, apakah memang MAPA ini perusahaan yang mampu menghasilkan profit apa tidak. Ya, pada bagian ketiga adalah saya akan menginformasikan poin-poin penting daripada prospek perusahaan ini ke depannya. Dan juga pada bagian keempat, saya akan memberikan pandangan valuasi harga wajar perusahaan menurut kalkulasi ataupun estimasi daripada saya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pada video ulasan pertama ini saya akan membahas mengenai poin 1 dan poin 2, sedangkan pada video ulasan part 2 saya akan membahas mengenai poin 3 dan juga poin 4. Baik, berikut ulasannya. Oke, yang pertama adalah saya akan perkenalkan perusahaan MAPA ini seperti apa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak terafiliasi dengan MAPA ya. Di sini tujuan saya hanya ingin sharing informasi terhadap perusahaan MAP Aktif Adi Perkasa, sehingga bagi rekan-rekan semua atau Bapak Ibu semua yang mungkin belum mengetahuinya bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terhadap fundamental perusahaan ini. Oke, Bapak Ibu ketahui bahwa perusahaan ini baru saja IPO ya pada tahun 2018, lebih tepatnya di 5 Juli 2018 dengan nilai IPO atau nominal IPO itu sebesar 2.100 per lembar saham ya. Pada saat itu nilai IPO-nya adalah 897 miliar dengan jumlah lembar saham yang di-IPO-kan adalah 427 ya. Dari sini kita bisa dapat total kepemilikannya per tanggal 31 Mei 2020 itu sebesar 2,85 miliar. Jadi bagi Bapak Ibu semua, kalau ingin menghitung book value jangan dilihat dari IPO shares ya Bapak Ibu, ya tapi dilihat dari total saham karena kita hitung adalah nilai buku dari semua saham yang ada di perusahaan tersebut. Ya, dari data ini juga saya ketahui bahwa perusahaan Mitra Adi Perkasa, ya betul dengan kode tik saham MAPI yang juga merupakan perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia itu menguasai 68% sahamnya. Yang kedua diikuti oleh Montex Company Limited yang sekarang posisinya cuma 7,5%. Dan sisanya adalah masyarakat sebesar 23%. Sedikit cerita informasi bahwa pada tahun 2017 itu sekitar saham-saham daripada Montes ini masih sekitar 20% Bapak Ibu. Dan MAPI juga masih cukup besar. Namun karena memang akhirnya mereka putuskan untuk melakukan IPO, maka kedua pemegang saham ini memutuskan untuk mengurangi jumlah lembar saham mereka. Sehingga lebih banyak diberikan kepada masyarakat agar likuiditas saham ini untuk pemegang-pemegang saham kecil itu lebih banyak yang memiliki seperti itu ya. Oke, baik berikutnya informasi mengenai entitas anak daripada MAPA ya. Dari data tahun 2018 ini saya dapatkan sekitar 6 anak usaha daripada MAPA di mana mostly memang semuanya ini bergerak di bidang penjualan retail. Ya, hanya satu saja yang bergerak di bidang manufacturing. Di mana semuanya ini juga sudah beroperasi yang artinya jelas berkontribusi penuh kepada laporan keuangan daripada MAPA itu sendiri. Nah, sedikit catatan bagi Bapak Ibu semua, bagi rekan-rekan semua, bahwa untuk anak usaha pada poin nomor 4, yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa, ini telah dilakukan pergantian nama ya. Terus terang saya tidak mengetahui apa dasar dari tujuan tersebut, yakni dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020. Ya, dengan tujuan perusahaan adalah melakukan perdagangan grosir maupun eceran. Ya, informasi terhadap perusahaan atletika ini agak minim ya. Perusahaan yang bermukim di kantor di Singapura ini agak minim. Namun mungkin kita tidak perlu terlalu banyak mengulik anak usahanya ini. Yang penting kita ketahui adalah bahwa penjualan retail maupun non retail daripada MAPA ini terus bertumbuh. Yang artinya berarti kontribusi dari anak usaha ini berjalan. Ya. Nah, informasi berikutnya yang ingin saya informasikan adalah anak usaha yang ketujuh, ya Bapak Ibu, yaitu MAP Aktif Filipina. Di mana ini sebenarnya rencana yang sangat bagus bagi MAPA sendiri untuk berekspansi ke negara Filipina yang memang pertumbuhan ekonomi yang sedang baik gitu ya. Ya, di mana dimulai pada tahun 2020 ini, cuman sayang sekali seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang dalam masa pandemi Covid yang hampir semua negara tidak mampu menghindarinya, termasuk juga negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk juga Filipina yang tentu akan mendapatkan dampak tersebut.
Sehingga mungkin dari sini kita bisa sedikit menutup mata dulu Bapak Ibu terhadap kontribusi daripada MAP aktif Filipina khususnya pada tahun 2020 ini. Karena kemungkinan besar menurut saya juga pasti akan dipospon ya sampai tahun 2021. Jadi kita cukup melihat nanti bagaimana pertumbuhan revenue dan juga laba daripada MAPA yang didukung oleh anak usaha existing yang ada saat ini. Oke, baik. Untuk model bisnis perusahaan, mereka menjual produk-produk dalam kategori olahraga ya. Jadi mereka ada jual produk sports, mereka ada jual produk leisure, dan juga mereka ada juga produk untuk kids seperti itu. Ya, di mana produk sports mereka ini menempati porsi mayoritas daripada revenue MAPA ya, di mana pada tahun 2018 ini sekitar 76%, diikuti juga dengan produk leisure sekitar 13%, dan juga produk kids yang tidak beda jauh sekitar 11%. Seperti itu. Dan dari data yang saya dapatkan ini dari sisi pangsa pasar mereka mendominasi ya sekitar 63% sebagai pemain besarnya, dan juga ada satu lagi pemain resmi lainnya itu hanya sekitar 4,3%. Sisanya kemana? Sisanya ke pemain-pemain retail kecil Bapak Ibu, ke toko-toko yang ada di pusat-pusat perbelanjaan ataupun pasar swalayan dan lain sebagainya. Ya, dari sini kita juga sudah mendapatkan insight bahwa MAPA ini adalah market leader nih di bidang apparel daripada sports ya seperti itu. Jadi ini kalau kita sudah melihat sebuah bisnis itu sebagai leader, maka kemungkinan besar ke depannya dia akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, sekarang saya akan memaparkan bagaimana sih strategi bisnis daripada MAPA ini. Ya, jadi MAPA menjalankan bisnisnya dengan beberapa strategi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia menggunakan konsep gerai retail multi-tier. Apa maksudnya seperti itu? Di mana ini adalah produk-produk retail yang mereka pasarkan itu menjangkau semua kalangan, ya baik dari segmen premium maupun middle to low atau value. Jadi mereka mencoba untuk menggarap semua segmen pelanggan, baik yang kalangan atas maupun kalangan yang middle to low. Jadi jelas sebuah strategi yang sangat baik, yang sangat pas untuk diaplikasikan terutama mungkin di market Indonesia ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah pada layanan retail digital. Ya, tentu saja push penjualan secara online ini juga penting, di mana MAPA dalam hal ini memiliki channel sendiri, ya, yaitu mereka sudah memiliki e-commerce milik mereka sendiri. Namun demikian mereka juga tetap menjalin kerjasama dengan berbagai macam marketplace seperti Blibli, Zalora, Lazada untuk menjual produk-produk mereka. Dan ini cukup berhasil sih mengkontribusikan terhadap penjualan online mereka. Namun dari sisi revenue sendiri perlu saya informasikan bahwa penjualan pada gerai retail multi-tier ini yang paling besar dominasinya. Ya. Strategi yang ketiga adalah mereka menjalin kerjasama dengan berbagai macam brand-brand internasional terkemuka Bapak Ibu, dan ini terbukti sangat berhasil. Ya, gerai ini juga disebut juga dengan gerai monobrand ataupun specialty store, yang dimana menargetkan bahwa pada kalangan tertentu yang memang biasanya fanatik terhadap sebuah brand produk tertentu. Nah, seperti itu. Apa saja produk-produknya? Mari kita lebih lanjut. Pada bidang sport sendiri, nah di sini mungkin bagi sebagian besar rekan-rekan ataupun Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah menjumpai ya. Saya pribadi juga sudah sering melihat khususnya di sport station di berbagai macam lokasi pusat perbelanjaan. Jadi dari sini kita juga bisa menilai bagaimana MAPA ini beroperasi dan bagaimana MAPA ini menjangkau pelanggannya serta bagaimana penjualan mereka. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat dengan langsung bahwa perusahaan ini eksis. Ya, perusahaan ini bisa menjalankan bisnisnya dengan baik karena terbukti mampu membuka toko di berbagai macam lokasi seperti itu. Ya. Produk-produk lainnya seperti Royal Sporting House, Athlete Food dan sebagainya. Jadi mereka mencoba membuka berbagai macam brand produk olahraga agar bisa lebih menjaring konsumen secara luas. Nah, produk leisure sendiri itu adalah produk-produk untuk aktivitas keluarga ya. Nah, seperti misalkan untuk bersantai, jalan-jalan santai ataupun traveling, itu mereka punya dua macam brand yaitu Peles dan juga Ogaan. Setahu saya di Ogaan ini baru brand yang baru dibuka sekitar tahun 2018 lalu seperti itu ya. Jadi mungkin belum terlalu banyak yang tahu, tapi kalau Peles saya sering menjumpai. Saya pribadi sering menjumpai ya. Jadi yang ketiga adalah untuk produk-produk kids ya. Tentu saja ini tidak jauh daripada permainan anak-anak ya, toys ya. Nah, ini mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan semua yang memang mungkin memiliki anak-anak ya untuk berkunjung di Kids Station seperti itu. Dan juga ini ada brand untuk Planet Sports Kids untuk produk-produk apparel daripada peralatan olahraga untuk anak-anak khususnya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai konsep gerai retail multi-tier di mana mereka mengkombinasikan antara premium brands yaitu diantaranya Planet Sports Kids, dan juga Golf House itu untuk menargetkan konsumen-konsumen kalangan atas seperti itu ya. Namun juga tidak lupa terhadap value-value brand dengan harga-harga yang affordable seperti Sport Station juga Palace itu untuk menjangkau
segmen-segmen middle to low. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi mereka mencoba menggarap atau mendapatkan revenue dari berbagai macam segmen kalangan seperti itu. Oke, berikutnya saya ingin perkenalkan saja brand-brand yang melakukan kerjasama dengan MAPA seperti itu ya. Ya untuk yang sports, ya di sini mungkin sudah banyak yang tahu ya mengenai Adidas. Siapa yang tidak tahu mengenai Adidas? Hampir mungkin semuanya tahu mengenai Adidas. Ini sudah sangat terkenal di bidang footwear. Ya, ada juga Converse sama, ada juga Skechers, Puma, Reebok, Hellwalk dan sebagainya. Khusus juga untuk Skechers, kalau yang saya tahu, informasi yang saya tahu bahwa ini sudah menepati penjualan sepatu olahraga itu nomor satu ya. Nggak hanya sepatu olahraga sih, sepatu santai juga Skechers itu menempati posisi teratas untuk terutama konsumen perkotaan. Ya, jadi jelas ini menjadi sebuah bentuk kerjasama yang sangat menguntungkan bagi MAPA karena benar-benar berhasil menarik buyer khususnya bagi anak-anak muda yang pada zaman ini itu lebih mementingkan style kalau menurut saya Bapak Ibu dibandingkan kalau saving, apalagi kalau kita bicara tentang investasi saham mungkin itu menjadi prioritas yang keberapa. Mereka lebih mementingkan spend di bidang style dari uang saku orang tua ataupun bagi pekerja muda itu mereka lebih mementingkan untuk tampil dengan lebih gaya ya atau lebih trendy seperti itu dengan memberi brand-brand mahal atau terkemuka seperti itu dan itu menjadi konsumen loyalitas bagi MAPA seperti itu. Nah untuk produk laser sendiri mereka ada apa saja? Ya kurang lebih macam-macam ya. Ada Rockport, Staccato, Class Eco dan Payless dan lain sebagainya. Nah produk kit sendiri juga mereka punya monobrand seperti Bandai, Lego, Rookie dan juga produk fashion seperti Oskos seperti itu. Ya. Nah saya rasa ini cukup bisa memberikan gambaran model bisnis kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Sekarang saya akan masuk kepada highlight kinerja keuangan 2016 sampai 2018. Oke, seperti data yang terlihat pada layar di sini, di mana terlihat jelas bahwa sejak tahun 2016 sampai 2018 ini kinerja daripada profitabilitas MAPA ini terus bertumbuh ya. Di tahun 2016 ini net revenue-nya dari 4,5 bertumbuh menjadi 5,5 triliun pada tahun 2017 dan juga menjadi 6,2 triliun pada tahun 2018 ya. Dari struktur ini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa pada semua level profitabilitas baik net revenue, operating income, EBITDA, dan income ini semuanya bertumbuh Bapak Ibu ya. Ini jelas merupakan bukti sinyalemen yang bagus atau fundamental yang baik bagi MAPA. Ya, sebuah perusahaan yang mampu mempertahankan kinerjanya selama 3 tahun berturut-turut. Nanti kita lihat lagi seperti apa pada tahun 2019. Ini sudah merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan ini berfundamental kuat dan sangat baik seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lihat pada rasio-rasio penting yang ada pada profitabilitas perusahaan. Ya, di sini saya ingin sedikit meng-highlight mengenai capex Bapak Ibu. Ya, capex mereka bertumbuh dari 122 ke 216 ke 302, di mana capex ini terbukti berhasil. Ya, berhasil dalam arti apa? Berhasil dalam arti menjaga tingkat profitabilitas perusahaan yang bisa kita ukur dari 3 rasio, yaitu rasio GPM, OPM, dan juga NPM. Ya, bisa dilihat pada layar bahwa rasio GPM mereka itu stabil di sekitar 40-an persen. Ya, operating profit margin juga stabil di sekitar 12 sampai 13% dan juga net income margin mereka stabil di sekitar 5,8%. Yang artinya perusahaan MAPA ini secara efektif membelanjakan modal mereka untuk keperluan ekspansi tanpa mengorbankan margin. Ya, ini jelas sangat-sangat baik gitu loh, tanpa memerlukan beban tambahan. Sehingga tugas mereka di sini hanya tinggal meningkatkan ekspansi gerai sehingga mereka bisa meningkatkan jumlah penjualan atau kuantitas dari penjualan karena mereka berhasil mempertahankan tingkat marginnya tanpa adanya beban berlebih. Ini jelas sebuah perusahaan yang sangat baik ya, punya masa depan yang akan sangat-sangat cerah seperti itu ya. Nah, sedikit catatan, ROE-nya tercatat turun pada 2018 dikarenakan perusahaan baru saja IPO Bapak Ibu pada Juli 2018. Perlu diketahui kalau perusahaan IPO itu setoran modalnya akan dicatat pada ekuitas dan ini cukup signifikan ya. Dan yang diperoleh daripada MAPA sekitar 97 triliun kalau saya tidak salah ya. Ini langsung dicatatkan pada laporan ekuitas sehingga tentu saja dengan jumlah laba yang sama ini ROE-nya akan turun. Nah, hal ini juga justru menurut saya merupakan sebuah tantangan bagi MAPA agar nanti ke depannya bisa mempertahankan level ROE-nya untuk kembali naik ke level yang mereka punya sebelumnya ya. Nah, kalau saya lihat bagi investor-investor grow investor itu memiliki view yang panjang terhadap investasi, ini pasti akan sangat senang sama-sama Pak ini. Kenapa? Karena mereka masih punya upside di situ. Ya, mereka masih punya ruang untuk bertumbuh secara pasti, sehingga ROE mereka juga akan semakin tinggi. Nah, ini menjadi incaran bagi para grow investor seperti itu. Nah, hal menarik lainnya adalah current ratio ini berada di atas 2 kali ya. Yang artinya di sini
saya bisa nyatakan bahwa perusahaan Bapak ini sangat sehat, Bapak Ibu. Sangat sehat kenapa? Karena perusahaan Bapak ini memiliki ruang pertumbuhan yang sangat fleksibel gitu ya, tanpa memerlukan tambahan pinjaman. Nah, ini juga sudah sebuah nilai plus point, artinya mereka bisa bertumbuh tanpa harus menimbulkan beban bunga yang lebih baik. Sehingga kembali lagi tadi, profitabilitas mereka akan sangat terjaga, seperti itu. Nah, sekarang sekian untuk yang highlight kinerja 2016-2018. Sekarang kita lihat lebih lanjut ke kinerja full year 2019. Sekarang kita masuk ke pos neraca terlebih dahulu. Oke, di bagian neraca di sini bisa dilihat bahwa aset lancarnya bertumbuh sekitar 7,8%, di mana hal ini dikontribusikan oleh peningkatan persediaan daripada MAPA. Nah, ini merupakan sinyal yang baik Bapak Ibu ya. Merupakan hal yang sangat wajar dan normal bagi sebuah perusahaan trading ya, seperti MAPA ini untuk meningkatkan persediaannya, asalkan diikuti dengan peningkatan sales seperti itu. Nah, dari data DOI yang saya dapatkan pada tahun 2018 dan juga saya kalkulasikan sendiri pada tahun 2019 ini, MAPA mampu mempertahankan level DOI mereka pada level 156 hari ya. Jadi 2018 dan 2019 ini tetap kurang lebih di level 156 hari berbanding 168 hari pada tahun 2017. Nah, ini sebuah prestasi yang sangat baik ya. Karena kalau Bapak Ibu buka datanya, dia dari tahun ke tahun terus menurun. Yang artinya tingkat penjualan daripada MAPA ini stoknya tetap berjalan dengan baik ya. Mungkin level di bawah 156 hari ini mungkin akan lebih sulit lagi dilakukan ya. Namun kalau menurut saya secara pribadi, asalkan perusahaan ini mampu melakukan ekspansi gerai dan mereka mampu memicu penjualan kuantitas daripada produk mereka dengan tetap mempertahankan margin, maka level ini sudah sangat baik Bapak Ibu ya. Level ini sudah sangat baik bagi sebuah produk itu untuk keluar dalam waktu sekitar berapa hari nih? Sekitar 5 bulan ya. Produk baru launching 5 bulan laku seperti itu sudah sangat baik itu. Karena dengan mereka bisa mempertahankan margin, revenue mereka otomatis akan semakin tinggi dengan semakin meningkatnya kuantitas penjualan mereka seperti itu. Nah, kita lihat lagi di bagian aset tidak lancar ini bertumbuh ya sekitar 24% pada tahun 2019, di mana pos-pos yang penting itu dilihat ada sebagai berikut. Di bagian sewa di muka jangka panjang saya dapatkan ini naik sekitar 30%, yang artinya perusahaan terus melakukan ekspansi pembukaan gerai ya. Dari sini kita bisa mendapatkan clue bahwa ini sewa biasanya digunakan untuk sewa toko karena jangka panjang nih Bapak Ibu. Kelihatannya seperti itu. Nah, terus juga aset tetap di sini bertumbuh 25%. Nah, di sini saya akan coba memberikan informasi tambahan pada Bapak Ibu agar bisa mendapatkan insight seperti apa perusahaan Bapak ini melakukan ekspansi seperti itu. Nah, dari catatan yang saya peroleh, ini bisa dilihat dengan jelas ya bahwa terdapat penambahan nominal pada nilai aset ini pada bagian bangunan dan prasarana, peralatan instalasi listrik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa jelas bahwa memang MAPA ini sedang dalam tren pertumbuhan cepatnya Bapak Ibu ya, karena proses ekspansi gerai dari waktu ke waktu semakin besar, semakin banyak. Ini terlihat dari nominalnya ini yang sekitar 117 miliar ini, 157 miliar pada bagian perabot dan peralatan ini mereka catatkan. Artinya perusahaan ini secara efektif mampu menggunakan dana ataupun laba yang mereka hasilkan dari arus kas operasi mereka ini untuk melakukan ekspansi. Ya, nanti saya akan tunjukkan di sesi akhir seperti apa. Jadi ini jelas merupakan sinyalemen kembali lagi yang sangat positif bagi saham MAPA. Ya, sehingga saham MAPA ini menjadi perusahaan yang layak, menjadi salah satu perusahaan yang layak untuk kita perhatikan dengan tujuan investasi seperti itu. Jadi saya bisa confirm bahwa saham MAPA ini dengan melihat role model pertumbuhan mereka ini dengan terus melakukan ekspansi gerai, ya kita bisa confirm bahwa saham ini berpotensi besar bertumbuh dengan cepat Bapak Ibu seperti itu. Ya. Nah sekarang kita lihat di bagian liabilitasnya. Di bagian liabilitas jangka pendek ini jelas ya, turun dari 1,15 triliun ke 845 miliar ya. Dan secara total liabilitas jangka panjangnya juga menurun dari 1,3 triliun menjadi 1 triliun saja seperti itu. Nah, di mana saya dapatkan bahwa untuk liabilitas jangka pendek ini turun 26% itu dikarenakan pelunasan hutang obligasi pada tahun 2019. Oke. Dan menariknya lagi dengan turunnya tingkat hutang ini otomatis current ratio-nya Bapak Ibu itu kembali naik dari level 2,47 ke level 3,62 kali. Nah, ini sebuah rasio yang sangat luar biasa ya. Artinya MAPA itu mampu atau memiliki ruang pertumbuhan yang sangat terbuka, yang sangat fleksibel ya. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa mereka bisa dengan mudah melakukan ekspansi toko, ekspansi gerai ya, ataupun ekspansi brand dan lain sebagainya itu dengan menggunakan dana mereka sendiri tanpa menimbulkan beban bunga yang baru. Nah, ini sebuah
sudah merupakan sebuah dasar bagi sebuah perusahaan untuk dapat bertumbuh dengan cepat di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, saya juga dapatkan di bagian ekuitas di sini tingkat laba ditahannya juga meningkat ya sebesar 58%, yang otomatis akan berkontribusi kepada kenaikan ekuitas pemilik entitas induk tumbuh sebesar 29%, yang dimana di sini bisa kita simpulkan bahwa dengan laba yang terus-menerus meningkat, maka otomatis akan ada adjustment Bapak Ibu terhadap valuasi dari MAPA yang dinilai dari nilai bukunya. Ya, karena kalau laba itu perusahaan itu laba, maka laba itu akan dicatatkan pada laporan ekuitas mereka yang otomatis akan meningkatkan nilai bukunya. Nah, jadi sekali lagi kalau bagi investor-investor growth, ya ini saham MAPA ini merupakan incaran yang sangat bagus ya. Saya memiliki view seperti itu, jadi saya lihat kalau bagi investor-investor yang memiliki long term, mereka akan sangat senang sama perusahaan seperti ini. Ya, perusahaan yang labanya terus ditahan untuk ekspansi. Ini sebuah poin plus bagi saham apa ini. Oke, sekian untuk bagian neraca. Sekarang kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya, seperti apa. Nah, di bagian laba rugi sendiri kelihatan ya bahwa tahun 2018 ke 2019 kembali bertumbuh revenue-nya, dan yang menariknya adalah saya dapatkan pertumbuhannya sebesar 19% dengan margin laba kotor itu berhasil mereka pertahankan pada level 44 sampai 45% ya. Kemudian beban keuangan juga turun signifikan sebesar 93% akibat daripada pelunasan utang obligasi tadi pada April 2019, dan juga memang pada tahun 2018 ada sebuah pencatatan one off loss ya dari penghapusan obligasi mereka, dan ini menjadi sebuah one off loss sehingga 2019 juga tidak akan ada lagi seperti itu. Nah, kalau dari catatan yang saya perhatikan ini jelas diketahui ya bahwa mereka lakukan pelunasan utang obligasi mereka dari tahun 2018 ke 2019. Ya, dari sini bisa kita ketahui Bapak Ibu bahwa perusahaan Bapak ini memiliki kontribusi atau memiliki ruang pergerakan yang sangat baik karena mereka tidak memiliki lagi beban keuangan sangat besar. Ini jelas sebuah positioning atau keuntungan competitive advantage bagi MAPA ke depannya agar bisa semakin baik dalam memicu pertumbuhannya. Oke, baik. Pada bagian berikutnya dari sisi laba, ini bisa kita lihat ya bahwa jelas laba bersih mereka bertumbuh 96% pada tahun 2019 berbanding 2018, dan juga EPS mereka mampu meningkat sebesar 80% dari level 135 perak pada tahun 2018 ke 243 pada tahun 2019, yang artinya secara rata-rata EPS mereka mampu bertumbuh 34% selama 3 tahun terakhir. Ya, dari data yang saya tampilkan sebelumnya ini bisa dilihat lagi bahwa ini dari EPS mereka dari tahun ke tahun memang udah bertumbuh terus-menerus ya, seperti itu. Nah, ini jelas sinyal yang sangat bagus gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bertumbuh 34% itu sangatlah jarang Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, kalau pada harga 2760, maka kalau saya lihat saham apa bisa diperdagangkan pada level 11,3 kali PE dan juga pada level PBV 2,6 kali. Di mana dari kedua rasio ini jelas perusahaannya tidak murah Bapak Ibu ya. Namun apakah saham ini layak investasi? Sekali lagi, silakan tunggu ulasan dan konfirmasi jawabannya pada video ulasan part 2. Oke. Dari sesi akhir saya akan memberikan pandangan mengenai arus kas perusahaan. Ya, di sini saya akan mencoba memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa saham apa ini merupakan sebuah perusahaan dengan ciri-ciri ataupun gejala dia mampu bertumbuh secara cepat di masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi, semua kas yang mereka dapatkan dari aktivitas operasi, sebagian besar itu mereka lakukan atau investasikan kembali ke dalam aset mereka ya. Jadi mereka melakukan ekspansi gerai dari arus kas yang mereka miliki. Ini merupakan ciri dari sebuah perusahaan yang akan memasuki fase pertumbuhan cepat mereka ya. Hal ini juga dibuktikan lagi bahwa di tahun 2019 itu mereka kembali dari hasil yang mereka dapatkan sekitar 823 miliar itu kembali mereka spendingkan untuk pembukaan gerai dan juga perolehan aset tetap mereka ya. Di sini saya kalau hitung ini alokasinya adalah sebesar 33% dari kas bersih yang dipergunakan untuk kebutuhan investasi ataupun ekspansi. Dan ini jelas Bapak Ibu ya merupakan sebuah bukti lanjutan lagi bahwa strategi pertumbuhan MAPA ini ke depannya akan semakin cepat ya. MAPA sendiri memiliki kapabilitas dari sisi likuiditas mereka memiliki kas yang sangat cukup, dan mereka manajemennya juga membawa perusahaan ini untuk bertumbuh dengan cepat ya. Terlihat dari arus kas mereka yang dialokasikan untuk spending capex ini cukup besar Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya rasa cukup ulasan fundamental saya bagi saham MAPA pada video kali ini. Silakan nantikan video ulasan part 2-nya yang akan memberikan informasi mengenai prospek usaha MAPA ke depannya dan juga
pandangan valuasi wajar dari hasil kalkulasi yang bisa saya berikan. Silakan like, share, dan komen video ini, serta join free channel Telegram saya, di mana saya akan terus memberikan update berbagai macam ulasan teknikal, serta berbagai macam rekomendasi trading hanya di channel SM Saham, seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam.